Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran teknik layanan jaringan. Mata pelajaran ini disampaikan untuk siswa kelas 11 semester 3 kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Kali ini akan dibahas tentang teknologi komunikasi suara, di mana materi yang dibahas ini merupakan bagian dari pembahasan teknologi komunikasi data dan suara yang berada di kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Saya akan membawakan Rohmati Hidayat dari kompetensi kalian teknik komputer jaringan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu KD 3.4, memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Kemudian KD 4.4, menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Sedangkan materinya atau materi pokoknya adalah yang pertama, mengenal teknologi komunikasi data. Yang kedua adalah mengenal teknologi komunikasi suara. Untuk video pembelajaran teknologi komunikasi data sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, dan kali ini kita akan bahas mengenai teknologi komunikasi suara. Baik. Teknologi komunikasi suara. Tentunya kita sudah sering kali menggunakan teknologi ini baik dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang lain, dan dipergunakan secara personal maupun berkelompok di berbagai instansi tentunya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, harapannya setelah siswa melaksanakan praktek dan pencarian materi, maka peserta didik mampu untuk menjelaskan mengenai teknologi komunikasi suara dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan mengenai teknologi komunikasi suara dengan terampil. Baik. Kita sering melihat seseorang atau bahkan kita sendiri menggunakan beberapa perangkat yang di dalamnya memanfaatkan teknologi ini. Contohnya adalah perangkat telepon, yang kedua smartphone, kemudian yang ketiga handy talkie. Ini yang terlihat di layar, 3 contoh yang telah saya sebutkan tadi. Sementara untuk contoh-contoh lain juga bisa dicari atau di searching di Google. Teknologi ini berfungsi untuk menyampaikan atau memindahkan informasi yang berupa pesan suara maksud saya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pengirim ke penerima. Nah, teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi dengan informasi yang berupa suara dan hanya dapat didengarkan. Jadi hanya berupa suara saja yang dapat didengarkan tanpa adanya video ataupun grafis. Kemudian komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Jadi dalam komunikasi ada cara-cara dengan lambang verbal maupun non-verbal. Nah, untuk yang verbal contohnya adalah dengan lisan atau bahasa yang keluar dari lisan kita. Sementara untuk contoh-contoh yang non-verbal adalah tentunya yang non-lisan dengan kode-kode, dengan tanda-tanda dan sebagainya. Kemudian media yang digunakan bisa dengan kabel atau udara.
Media di sini maksudnya adalah sebagai saluran yang digunakan untuk mengirimkan informasi suara tersebut. Jadi bisa menggunakan kabel atau dengan udara. Nah, syarat-syarat dalam berkomunikasi suara ini sama dengan proses komunikasi ya. Jadi yang pertama ada pengirim, yaitu pihak-pihak atau pihak yang mengirimkan informasi. Kemudian yang kedua adalah media yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Dan yang ketiga adalah penerima, adalah pihak yang menerima informasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teknologi ini, kita akan membahas dulu apa itu suara ya. Suara di ring atau spektrum frekuensi berada di bawah ya. Jadi di atasnya extra low frekuensi ya. Jadi ada di bawah dengan frekuensi dari 20 sampai 20.000 Hz. Sementara di atasnya dari VLF, LF sampai dengan sinar yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu ada di atasnya jauh. Kemudian kita lihat ini adalah gambar layar osiloskop. Kemudian kita bahas tentang sinyal audio. Jadi suara yang sudah dikonversikan atau diubah dari getaran akustik atau getaran suara menjadi sinyal audio atau sinyal listrik menggunakan sebuah alat namanya mikrofon, maka bisa dilihat di tampilan seperti berikut nanti akan saya sampaikan, yaitu dengan menggunakan osiloskop ya. Jadi gelombang suara atau frekuensi suara adalah gelombang yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar pada ring frekuensi audio, yaitu dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau 20 kHz. Berikut akan kita lihat contoh suara kita yang atau contoh suara manusia yang dimasukkan ke dalam osiloskop dan kita bisa melihat sinyalnya. Mari kita lihat di YouTube. Ya, saya mengambil salah satu channel YouTube. Right, it's Friday the 6th of March, Kita time for percepat. Physics Fun, and we're looking at a Ya. Now, we've moved right up to 571 Hertz there for that sound, and clearly there are a lot more ups and downs in the same time because we didn't change the scale. We're on a Y scale of 20 millivolts, and the time base is 2 milliseconds, or 2 times 10 to the minus 3 seconds. So 571 Hertz does seem to give a regular frequency. Let's see what else we can look at. Goes slightly higher. That's a louder sound, isn't it? We can clearly see the peak is higher and the trough is lower. 661 Hertz. So let's have a look. We'll see if we can go from high to low. Here we go. Interesting how the bass note clearly has a very different shape to if I talk really highly and like this. So I can do a funny voice, or a normal voice, or a low voice, and each time I'm getting a very different trace from the microphone. And now I'm talking really close to the microphone. I've got my upper lip touching that microphone, and I'm again getting a very different trace. There we go. It's still a regular pattern, but it's entirely different. That's why we're hearing a different voice. Ya, cukup. Ini adalah contoh suara manusia yang dimasukkan ke osiloskop, di mana
getaran suara manusia itu diubah oleh perangkat namanya mikrofon, kemudian dari mikrofon dimasukkan ke osiloskop dan kita lihat langsung tadi bentuk sinyalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan lihat juga untuk frekuensi audio, kita akan tes. Jadi frekuensi audio sendiri dibagi menjadi klasifikasi ada 3, yaitu bass, mid-range, dan treble. Dari masing-masing klasifikasi itu masih dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Ya, contohnya untuk bass ada low bass, mid bass, dan upper bass. Mid-range juga demikian, kemudian treble juga ada 3 kelompok. Jadi lower, middle, dan upper. Ditambahkan yang paling akhir adalah top octave. Nah, kita akan melihat sekarang kita melihat ada sebuah generator audio, ya, generator audio yang nanti akan menghasilkan frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kita perhatikan, kita buka di YouTube lagi, kita amati bersama. Ya, silakan untuk diperhatikan. Ini frekuensi bergerak terus dari frekuensi 20 Hz. Naik, kita dengarkan suara kita, ya, 47, 48, 58, 59 sudah mulai kita dengarkan, mulai dari sekitar 60 Hz. Semakin tinggi, sekarang di ring sekitar 150 Hz. Ya, 230 Hz. Ini masih di sekitar ring frekuensi rendah, ya. Ya, semakin tinggi, sudah ke nada tinggi ini. Seberapa jauh telinga kita untuk mendengarkan nada tinggi ini? Sudah sampai ke 11 kHz. Ya, selesai. Jadi ini saya ambil dari salah satu channel YouTube, ya. Tadi adalah contoh dari frekuensi audio yang terendah sampai tertinggi. Nah, itu bagian dari suara manusia yang akan dikirimkan dalam teknologi komunikasi suara ini. Baik, untuk selanjutnya contoh-contoh teknologi komunikasi suara, ya. Terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan pada komunikasi suara, antara lain yang pertama adalah siaran radio, ya. Yang kedua adalah radio amatir, yang ketiga adalah komunikasi radio 2 arah, dan yang keempat adalah telepon, ya. Nah, dari keempat ini, yang pertama kita bahas tentang siaran radio, ya. Siaran radio. Jadi di sebelah kiri saya tampilkan seorang penyiar, kemudian juga sebelah kanan adalah logo dari sebuah
radio swasta di Jogja, yaitu di PT Radio Reca Buntung di 99,4 FM. Kemudian ada RRI, radio milik pemerintah ini. Kemudian punya Rakosa ya, 105,3 FM ya, ini juga di Jogja. Nah, siaran radio yang dimaksudkan adalah radio broadcasting ya, yang dipancarkan ke segala arah ya. Jadi pada siaran radio ini tentunya hanya siaran yang satu arah ya, siaran satu arah, yaitu dari pengirim atau pemancar radio menuju ke penerima radio. Informasi yang dipancarkan dapat didengarkan oleh pendengar dengan menggunakan radio penerima. Jadi, syaratnya memang seperti tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah ada pengirim atau pemancar, kemudian yang kedua ada penerima ya, yaitu dengan radio penerima, dan yang di tengah-tengahnya adalah medianya. Kalau siaran radio berarti medianya menggunakan media udara dan pengirimannya menggunakan gelombang elektromagnetik. Baik, di bagian pemancar ya, atau bagian pengirim, kita lihat di sebelah kiri ini contoh antena pemancar radio FM. Kemudian ini adalah yang di tengah, ini adalah perangkat pemancarnya ya. Kemudian yang paling kanan adalah radio penerimanya ya. Jadi ini yang saya maksudkan antara pengirim, penerima, dan medianya ya. Sebagai contoh, berarti kalau media udara ya salah satunya menggunakan antena untuk proses pengirimannya, dan kemudian di radio pun juga, di radio penerima itu juga ada antena penerimanya. Kemudian yang kedua adalah radio amatir. Radio amatir contohnya adalah seperti ini, saya buka langsung semuanya. Jadi radio amatir ini adalah sebuah organisasi ya. Ini diatur oleh pemerintah lewat Kementerian Informatika atau Kominfo. Ya, jadi setiap orang yang memanfaatkan menggunakan perangkat ini harus izin tentunya kepada pemerintah lewat kementerian atau lewat Kominfo, karena ini syarat untuk menggunakan. Jadi melalui radio amatir informasi dipancarkan ke segala arah ya. Kemudian informasi yang dipancarkan dapat didengarkan oleh siapapun yang mempunyai perangkat radio, yaitu sebagai pengirim dan penerima. Jadi perangkat yang digunakan itu selain bisa mengirimkan juga bisa menerima. Jadi kalau radio broadcasting tadi arahnya satu arah, untuk yang radio amatir ini dua arah ya, dua arah tapi tidak penuh atau hanya dua arah bergantian atau disebut dengan half duplex ya. Kemudian di radio amatir ini harus memiliki izin operasi. Contohnya gambar yang di samping ini adalah logo-logo dari organisasi radio amatir. Yang pertama adalah ORARI atau organisasi radio antar penduduk. Kemudian yang kedua adalah radio antar penduduk atau RAPI ya. Nah, bagi mereka yang mengikuti organisasi ini tentunya memiliki izin operasi, harus melewati tes khusus agar mendapatkan izinnya ya. Izin yang keluar berupa dilambangkan dengan kode-kode seperti yang di samping. Misalnya ORARI itu ada JD1LC, kemudian yang RAPI juga ada misalnya Zulu atau JZ12JXD. Mohon maaf, ini nomor-nomor ini saya cantumkan di sini untuk contoh, untuk memudahkan siswa jika melihat sesuatu di depan rumah yang ada kode-kode ini, berarti oh ternyata yang punya di rumah salah satunya mempunyai izin operasi untuk menggunakan perangkat radio amatir atau sering disebut dengan call sign. Nah, radio amatir ini mempunyai jarak jangkauan yang luas ya, apalagi digunakan atau
menggunakan perangkat-perangkat tambahan. Ya, cakupannya bisa dalam ratusan kilometer, bahkan bisa antar pulau, antar benua dengan tambahan-tambahan perangkat. Baik. Ya. Nah, ini perangkat-perangkat yang digunakan dalam radio amatir. Yang di sebelah kiri ini perangkat handy talkie, mempunyai jarak jangkauan yang pendek, kemudian dayanya juga rendah. Kemudian di tengah ini namanya adalah radio citizen band atau radio CB. Kalau yang CB ini perangkat sifatnya tetap, ya, tetap nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana, kecuali CB yang dipasang di mobil, ya, yang tentunya mengikuti gerakan mobil. Sementara untuk yang handy talkie ini bisa dibawa kemana-mana, bisa di saku, bisa ditenteng dan sebagainya. Sementara untuk radio CB tidak bisa, ya. Dia bisa pasang di rumah atau dipasang di dalam mobil. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah antena. Antena biasanya digunakan bisa untuk radio CB maupun handy talkie untuk memancarkan gelombang elektromagnetik dengan jarak yang lebih luas, karena ini antena di luar rumah, ya, atau ekstra antena. Baik, untuk selanjutnya kenapa radio amatir itu bisa jauh pancarannya? Ini saya ambil salah satu contoh, ya, dari Rakomindo. Jadi dipasang sebuah peralatan repeater yang ditempatkan jauh di atas tempat yang tinggi, ya. Dan kalau contohnya, kalau dari A, misalnya A ini berkomunikasi dengan B, dia hanya bisa menghubungi ke B saja, dia nggak bisa ke E ataupun ke F, ya. Namun dengan penambahan perangkat repeater, maka sinyal akan jauh lebih cakupannya lebih jauh, ya. Ya, misalnya contohnya di Jogja ada repeater yang dipasang di daerah tempat yang tinggi di sisi selatan atau sisi barat, sehingga coveragenya bisa se-Jogja, ya. Bahkan untuk saat ini radio amatir sudah memanfaatkan teknologi yang lain yang memungkinkan komunikasi antar pulau, bahkan antar benua. Baik, selanjutnya contoh teknologi komunikasi suara yang ada adalah komunikasi radio. Jadi yang komunikasi radio yang kedua adalah komunikasi radio dua arah dan sifatnya terbatas. Jadi ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang terbatas di lingkup yang kecil atau bahkan sangat kecil, ya. Jadi informasi dibatasi oleh pengirim dan penerima yang beroperasi pada saluran frekuensi dan gelombang yang sama. Kemudian jarak jangkauan yang terbatas, kemudian pengguna terbatas berdasar kebutuhan atau kepentingan, ya. Contoh penggunaannya misalnya komunikasi untuk kegiatan yang terbatas, misalnya kegiatan di sekolah sedang dilaksanakan ujian menggunakan area yang cukup luas, maka untuk berkoordinasi menggunakan perangkat ini. Atau digunakan untuk contohnya di wedding organizer atau kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang lain yang membutuhkan perangkat seperti ini. Para siswa, sebenarnya dalam menggunakan perangkat ini, karena menggunakan channel frekuensi, memang dianjurkan atau diharapkan atau bahkan diwajibkan setiap pengguna itu mempunyai izin, dan izinnya diajukan ke Balai Monitoring, yaitu di bawah Kementerian Informatika, sehingga kita di saat menggunakan perangkat-perangkat ini legal, ya. Jangan sampai menggunakan perangkat-perangkat seperti alat komunikasi ini tidak legal. Baik, yang berikutnya adalah komunikasi telepon. Ini bagian dari teknologi komunikasi suara, ya. Jadi kalau telepon itu komunikasi bersifat pribadi atau terbatas, ya. Jadi kita bayangkan dengan
antara yang di sebelah kiri ini dengan telepon kabel berkomunikasi dengan handphone yang nirkabel ya. Dan dengan adanya operator-operator yang ada saat ini, maka jarak jangkauan telepon ini sangat luas. Jadi bisa menghubungkan seluruh dunia, di mana seluruh dunia tadi sudah terpasang titik-titik komunikasi yang bisa kita gunakan. Misalnya terdapat saluran kabel, terdapat saluran wireless sehingga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan telepon. Ya, perkembangannya dari yang saat ini hanya sebatas komunikasi lewat voice, berkembang dengan teknologi yang ada sekarang dengan voice ditambahkan dengan video ya. Tapi kali ini kita bahas saja untuk yang voice ya. Kemudian pengirim dan penerima dapat bertukar informasi sebanyak apapun tergantung kebutuhan. Jadi tentunya kalau kita menggunakan telepon ini karena kita menggunakan jasa untuk kita menggunakan jasa operator, maka tentunya berbayar. Walaupun itu dengan data ya, maksudnya kalau telepon biasa atau telepon smartphone itu kita menggunakan GSM, maka kita akan dihitung pulsanya. Sementara kalau kita menggunakan contohnya WhatsApp, berarti kita dihitung kuota datanya. Gitu. Baik. Ada berapa hambatan dalam melakukan komunikasi suara? Ya. Yang pertama, bahwa hambatannya suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. Ya, jadi suara manusia atau suara yang disampaikan dikonversi ke dalam sinyal listrik oleh mikrofon, kemudian dikuatkan, kemudian dipancarkan, disalurkan lewat media, kemudian diterima, diolah, kemudian dikonversi menjadi suara lagi. Nah, ada suara yang tidak dapat diterima dengan baik. Ini karena mungkin ada di proses pengirimnya atau di medianya. Ini hambatannya ya. Misalnya ada suaranya ada interference, kemudian kadang putus-putus dan seterusnya. Ya, ini salah satu hambatannya itu. Terus yang kedua, suara menjadi berbeda. Jadi mungkin karena proses sehingga suara pengirim diterima oleh penerima tidak berbeda ya. Nah, ini sangat tidak dikehendaki ya. Jadi dua hal ini tidak dikehendaki oleh penerima dan pengirim tentunya. Kemudian dilanjutkan ciri-ciri komunikasi suara. Jadi hanya bisa diterima oleh indera pendengar. Kemudian yang kedua, bersifat verbal atau langsung. Jadi diomongkan secara lisan ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa komunikasi suara kita berarti menggunakan komunikasi verbal atau suara informasi yang dikeluarkan oleh lisan kita. Kemudian yang kedua, tidak ada visualisasi, jadi hanya suara saja yang disampaikan. Tidak ada grafis, tidak ada video dan sebagainya. Kemudian menggunakan pesan suara. Ya, ini terkait dengan nomor 3. Jadi hanya suara saja. Kemudian dapat dilakukan dengan jarak pendek atau jauh atau cakupan yang luas. Tadi saya sampaikan dalam satu wilayah, satu kota, satu provinsi, satu pulau, antar pulau, bahkan antar benua, dan akhirnya bisa seluruh dunia. Dengan syarat bahwa di titik-titik komunikasi sudah terdapat media-media saluran untuk berkomunikasi, misalnya dengan kabel, fiber optik maupun wireless. Kemudian informasi dapat dimengerti, diterima oleh penerima dengan informasi yang dapat dimengerti ya. Jadi jelas atau clear suara yang diterima sehingga pesan bisa ditangkap oleh penerima. Kemudian memiliki frekuensi ya. Jadi tentunya suara kita
tadi sudah disampaikan frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Itu adalah suara audio ya. Nah, suara manusia berada di dalam lingkup suara atau frekuensi audio. Kemudian digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi teknologi komunikasi suara ya pada pokoknya, pada intinya digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian informasi yang dikirim dapat diterima ya. Jadi itu ciri-ciri komunikasi suara ya. Intinya bahwa pesan berupa suara kemudian diterima oleh penerima dalam bentuk suara, tidak ada visualisasi. Demikian materi teknologi komunikasi suara. Saya mengambil beberapa referensi baik dari buku, kemudian dari internet, bahkan dari YouTube. Saya ucapkan terima kasih pada mereka yang telah menyampaikan atau mengupload informasi-informasi tersebut atau menuliskan dalam buku informasi tersebut, sehingga proses penyusunan video pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang belum jelas untuk para siswa, bisa ditanyakan ke kami ya, karena di masa pandemi seperti ini sangat penting digunakan video pembelajaran supaya anak-anak di saat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring bisa memutar video ini lewat YouTube.